Faslun utawi iki fasal. Fil auqati ing dalam nerangaken pira-pira waktu allati tukrahu kang den makruhaken. As-sholatu opo sholat fiha ing dalam auqat. Faslun utawi iki fasal fil auqati ing dalam pira-pira makruh, ing dalam pira-pira waktu. Allati tukrahu kang den makruhaken as-sholatu opo sholat fiha ing dalam auqat. Ini yang perempuan kurang satu tuh. Siapa? Mana anaknya? Oh, dampingnya. Tahriman kalawan makruh tahrim. Tahriman kalawan makruh tahrim. Kama kaya penjelasan fir raudhati ing dalam kitab Raudhah. Wa syarhil muhadzab. Wa syarhil muhadzabi lan ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Lan ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Huna ing dalam iki pembahasan. Wa tanzihan lan kalawan makruh tanzih. Wa tanzihan lan kalawan makruh tanzih. Kama koyok penjelasan. Fit tahqiqi ing dalam kitab tahqiq. Wa syarhil muhadzabi lan ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Fi nawaqidil wudu'i ing dalam pira-pira perkara yang membatalkan wudu. Fi nawaqidil wudu'i ing dalam pira-pira perkara yang membatalkan wudu. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. La yusolli iku ora kena salat sapa wong. Tidak boleh salat fiha ing dalam khamsah. Illa sholatan kecuali ing salat laha kang iku kedue salat sababun utawi sabab. Imma mutaqaddimun ada kalanya sabab mutaqaddim. Ada kalanya sabab mutaqaddim kal faitati seperti salat yang tertinggal. Au mugorinun atau sabab mukorin. Sabab yang bersamaan atau barengan. Sabab yang bersama atau barengan ka sholatil kusufi. Seperti sholat apa kusuf? Gerhana matahari. Kalau rembulan khusuf. Wal istisqa lan sholat minta hujan. Fal awaluh mongko utawi yang pertama. Mongko utawi waktu yang pertama. Fal awaluh mongko utawi waktu yang pertama. Mungkin pintunya tutupan. Banyak kursi masuk. Tutup separuh mungkin. Nah. Fal awaluh mongko utawi waktu yang pertama minal khamsati sangking 5 waktu iku as-sholatu. As-sholatu iku sholat allati la sababah yang tidak ada sabab. Iku maujud. Laha gadui sholat idha fu'ilat nalaikani dan lakoni opo sholat. Ini. Ba'da sholati subhi iku ing dalam setelah sholat subuh. Iku ing dalam setelah sholat subuh. Wa tastamiruh lan terus menerus. Al-karohatu opo hukum makruh. Hatta tatlu'a sehingga muncul atau terbit asyamsu opo matahari opo srengenge. Wasani utawi waktu yang kedua as-sholatu iku sholat.
Inda tulu'iha ing dalam nalaikani terbitnya syamsun. Ing dalam nalaikani terbitnya matahari. Faida tola'at mongko ing dalam nalaikani terbit opo syamsun. Hatta tatakamala sehingga sempurna. Sehingga sempurna opo syamsun wa tartafi'ah lan tinggi. Opo syamsun qadra rumhin insyaallah. Qadra rumhin. Kalawan kira-kira sak tombak. Sak tombak insyaallah garis miring kira-kira 15 menit. Sak tombak garis miring kira-kira 15 menit. Fi ra'yil aini ing dalam pandangan mata. Wasalisu utawi waktu yang ketiga. As-sholatu iku sholat. Idas tawat nalaikani sama. Opo syamsun. Atau waktu istiwa ya. Istiwa itu posisi matahari memang di atas. Hatta tazula sehingga geser opo syamsun. Geser anwasatis sama sangking tengah-tengah langit. Wa yustasna dan dikecualikan. Min zalika sangking mengkono-mengkono. Hukum makruh. Yaumul jum'ati opo dinu Jum'at. Fala tukrahu mongko tidak dimakruhkan. Mongko tidak dimakruhkan as-sholatu opo sholat. Fihi ing dalam yaumal jum'ah waktal istiwa ing dalam waktu istiwa. Istiwa itu lurusnya matahari. Wakada lan iku koyok tidak makruh. Koyok mengkono tidak makruh. Haramu makkatal masjid. Haramu makkatil masjid utawi. Tanah haramnya Masjidil Haram. Wa ghairih lan liyane Masjidil Haram. Fala tukrahu mongko tidak dimakruhkan. As-sholatu opo sholat fihi ing dalam harami Makkah ilahirihi harami Makkah tal masjid o ghairi fi hadil awqat ing dalam iki pira-pira waktu ing dalam iki pira-pira waktu kuliah sakabehane al-awqat sawaun itu sama saja sholat utawi sholat sapa wong sunnatat tawafi ing sunnah tawaf au ghairiha utawa liyane tawaf warabi'u utawi waktu yang keempat min ba'di sholatil asri iku sangking setelah sholat asar. Hatta taghrubah sehingga terbenam opo asyamsu opo srengenge. Asyamsu opo srengenge. Wal khamisu utawi waktu yang kelima. Indal wurubi iku ing dalam nalaikane terbenam lisyamsi kedua srengenge, artinya terbenamnya matahari. Ida danat nalaikani parak opo asyamsu lil ghurubi maring terbenam hatta yatakamala sehingga sempurna ghurubuha opo terbenamnya syamsun Sekarang ada 5 waktu
waktu yang hukumnya kita melaksanakan sholat itu hukumnya makruh. Bahkan makruh tahrim. Saya ulangi lagi. Ada 5 waktu yang mana di 5 waktu ini Aulia baby melaksanakan sholat di 5 waktu ini hukumnya makruh. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Raudhatul Thalibin fi Umdatil Muftin wal Mustaftin, karyanya Imam Nawawi, ini hukumnya makruh tahrim. Dan juga dalam karyanya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dalam bab ini makruh tahrim. Tapi dalam Majmu', dalam kitab yang sama, ini pengarangnya satu loh. Raudhah sama Majmu' ini satu orang, namanya Imam Nawawi. Raudhah itu nama kitab lengkapnya Raudhatul Thalibin fi Umdatil Muftin wal Mustaftin. Pengarangnya Imam Nawawi. Dalam pembahasan yang sama, yaitu menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, ini menjelaskan makruh tahrim. Dan juga Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dalam bab yang sama menjelaskan makruh tahrim. Tapi Imam Nawawi, ya ini satu orang, Imam Nawawi di kitab yang sama itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, cuman dalam bab Nawaqidul Wudu menjelaskan makruh tanzih. Wis. Makruh tahrim sama haram itu sama. Paham ya? Apa? Haram itu apa? Haram kalau dikerjakan mendapat, kalau ditinggal mendapat pahala. Amal haramu fasawabu yasulu ditarikin wa asimun ma yaf'aluh. Kalau makruh tahrim apa? Sama. Dikerjakan mendapat dosa, ditinggal mendapat pahala. Dulu sudah kelas sekian, bahkan Alia pun membahas itu semuanya sama. Ketika ditanyakan apa sih makruh tahrim? Makruh tahrim adalah sebuah hukum yang mendekati keharaman. Paham enggak? Haram itu kan ketika dikerjakan mendapat dosa. Makruh tahrim sama, dikerjakan mendapat dosa. Kira-kira apa bedanya? Dulu bahkan, walaupun mondok lama kadang, apa sih bedanya? Enggak ada bedanya, cuman makruh tahrim itu adalah mendekati keharaman. Maksud ada hukum mendekati keharaman. Dulu saya sempat cari-cari dalam kitab usul fikih umpamanya atau yang lain, dan bahkan ini ada yang membedakan antara makruh tahrim dengan haram itu adalah dalil. Kalau ini nanti di kelas 5 besok ada. Dalil qat'i. Qat'i itu artinya kalau bersumber dari Al-Quran atau hadis mutawatir, artinya dalil yang tidak bisa ditakwil, itu sudah jelas. Itu namanya haram. Contohnya, wala taqrabuz zina, itu jelas haram zina. Paham ya? As-sariqu was-sariqatu faqta'u, jelas haram. Yang namanya mencuri, jelas. Enggak usah ditakwil. Tapi kalau ada sebuah hadis dan bukan hadis mutawatir, namanya hadis ahad. Ahad itu artinya masih perlu ditakwil. Berarti itu namanya makruh tahrim. Paham ya? Kalau dari dalil-dalil yang sudah jelas, tidak usah pentakwilan seperti Al-Quran. Larangan di Al-Quran itu haram. Paham ya? Haram. Terus atau dalam hadis yang mutawatir umpamanya yaitu haram. Tapi kalau dalam hadis yang bukan mutawatir, contohnya nanti ada di kelas 5 belajar. Nanti ini kelas 4 mustalah. Ada hadis sahih, hasan, dhaif umpamanya. Hadis maktu dijelaskan di kelas 4 nanti. Kalau hadis ahad larangan. Itu namanya bukan haram tapi namanya makruh tahrim. Paham ya? Jadi dulu itu kalau musyawarah apa sih? Enggak ada bedanya. Makruh tahrim adalah sebuah hukum yang mau mendekati ke haram. So ada hukum mendekati haram. Akibatnya sama ya. Haram yaitu ketika dikerjakan mendapat dosa. Makruh tahrim juga ketika dikerjakan mendapat dosa. Ternyata yang membedakan adalah dalilnya. Kalau dalam Quran karena nggak bisa ditakwil, berarti itu haram. Atau hadis yang sudah jelas namanya qat'i nanti, haram.
Tapi kalau cuman bisa ditakwil namanya doni, ya itu namanya makruh tahrim. Paham ya? Wis. Yang 5 waktu tersebut kita nggak boleh sholat kecuali mempunyai sabab. Entah sabab itu mutaqaddim, sabab yang telah mendahului atau muqarrin. Contohnya apa? Kita mengerjakan sholat yang ketinggalan. Contoh. Contoh yang pertama ini contoh mamanya. Setelah sholat subuh ya. Jadi setelah subuh ini kita nggak boleh sholat. Kecuali tadi malam isanya nggak sholat. Masya Allah semalamnya. Mbak Aulia ini ngobrol ya. Karena liburan pondok ngobrol sama keluarganya saking asingnya. Akhirnya nggak sholat isya. Ngobrolnya mulai maghrib sampai subuh. Nah, akhirnya setelah subuh qodok sholat isya. Nggak apa-apa. Karena sholat qodok. Paham ya? Karena sholat qodok. Tapi kalau memang bukan qodok ya nggak boleh. Ngapain setelah subuh? Sholat hajat umpamanya nggak boleh. Hajat itu kira-kira sabab enggak? Nah, bukan sabab. Paham ya? Dan hukum ini berlanjut sampai terbitnya matahari. Wis. Yang kedua ketika munculnya atau terbitnya matahari sehingga sempurna bahkan tingginya kira-kira 1 tombak. Anggaplah 6-15 menit umpamanya. Kalau matahari itu munculnya jam 6 umpamanya, berarti ya sampai qadroh rumhin, lebih 15 menit umpamanya seperti itu. Cuman gimana nanti biasanya ada info dari tim Falakiyah umpamanya, kan sudah lengkap sekarang ya di masjid-masjid, musola jam sekian subuh ya, jam sekian waktu duha umpamanya. Paham ya? Jam sekian waktu duhur, waktu sahur dan seterusnya umpamanya. Kan sudah ada petunjuknya. Wis. Terus selanjutnya yang ketiga, waktu istiwa. Ini belum waktu duhur. Karena duhur itu kan zawal. Duhur itu kan tergelincirnya matahari. Anggaplah. Wis, ini contoh. Karena duhur itu jam 12 kurang berapa? 15 menit umpamanya. Ternyata kita sholatnya jam setengah 12 umpamanya. Atau mungkin jam 11 lebih berapa. Intinya istiwa. Artinya istiwa posisi matahari berada lurus dengan kepala kita. Lurus, nggak ada bayangan. Oh, itu namanya waktul istiwa. Nggak boleh. Hukumnya haram. Ya, makruh tahrim untuk sholat. Kecuali di tempat-tempat tertentu tadi dijelaskan, yaitu seperti di Masjidil Haram ya. Masjid Nabawi itu ya nggak apa-apa. Entah itu sholat sunnah tawaf atau yang lain. Silakan, walaupun di waktu istiwa ini hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau di selain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya nggak boleh. Selain di Mekah dan Madinah hukumnya tidak boleh. Selanjutnya yaitu ketika setelah sholat asar. Paham ya? Dan juga ketika terbitnya matahari. Wis. Kecuali tadi ada sabab. Contohnya apa? Sabab mutaqaddim qadha. Tadi Mbak Ami ini nggak sholat duhur. Sampai asar. Lah setelah asar mau qadha duhur nggak apa-apa. Karena ini namanya sabab mutaqaddim. Atau gerhana. Ya, gerhana. Maka nggak apa-apa. Atau sholat istisqa. Atau faham namanya. Sabab, termasuk sabab sholat jenazah. Terus nggak boleh. Apa? Nggak boleh sholat jenazah habis asar. Karena ini apa? Hukumnya haram atau makruh. Ya nggak apa-apa. Nggak usah lanjut nanti sholat apa? Sholat jenazah, sholat mau nggak usah. Ya, setelah asar silakan. Atau mungkin mau sholat jenazah setelah subuh. Karena itu termasuk kategori sabab. Paham ya? Nggak usah ditunda. Yang penting sudah siap semua. Keluarganya siap. Tokoh masyarakat sudah siap. Silakan dilaksanakan sholat jenazah setelah asar. Nggak usah nunggu maghrib. Wis, perlu diketahui Mbak Salisa dan yang lainnya. Untuk di kelas 4 ini saya maknanya agak banyak. Karena besok di kelas 5 ini nggak ada Fathul Qorib. Karena keputusan kemarin Fathul Qorib dimajukan di kelas 2 ini, tahun ini kelas 2 sudah mulai belajar Fathul Qorib.
kelas 2, kelas 3, kelas 4, 3 tahun. Besok kelas 5 belajar usul fikihnya, mustolah, balaghah umpamanya. Nah, punya pandangan-pandangan kuliah kan nyambung tentang apa? Tentang ilmu badi', ma'ani, bayan, terus hadis, dhaif dan yang lainnya. Paham ya? Sudah belajar di kelas 4 cuma nanti melanjutkan kitab baru. Di kelas 4 ada usul fikih gabungan sama kaidah fikihnya. Namanya Mabadi' Auliyah. Itu gabungan kaidah sama usul fikih. Yang Minhatul Muwis mustalah dasar. Nanti hatam dilanjut qawaidul asasiyah mustalah. Biar ngerti, lulus pondok kuliah harus nyambung ya. Ada pembahasan hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munqati, nyambung. Paham ya? Nyambung. Makanya nanti saya agak cepat. Kalau nggak tahu mungkin lain waktu bisa nambah jamnya. Yang penting, nah, karena memang pertimbangan saya dulu, wis takrib, wis ini sekiranya hatam, ternyata nggak hatam. Selama ini takrib nggak hatam di kelas 2 semuanya. Nah, padahal belajar Fardhu Qorib itu sudah otomatis belajar takrib, paham ya? Belajar Fardhu Qorib sudah otomatis belajar takrib, maka dimajukan. Jangan pertimbangan-pertimbangan. Paham ya? Jadi saya agak cepat. Kalau sewaktu-waktu ada yang ketinggalan, silakan untuk melengkapi. Karena peraturan sama peraturannya harus lengkap maknanya. Paham Salis? Nah, harus lengkap. Jelas ya? Jadi karena waktu yang sangat singkat, cuma 1 malam toh kan? Nah, seperti tahun kemarin, kan cuma 1 malam. Kalau yang kelasnya Mbak Rani, Mas Maula itu 2 malam Fardhu Qorib. 2 malam. Terus tahun kemarin 2 malamnya dipakai apa? Dipakai Al-Miftah. Qiraatul Qutubnya Al-Miftah. Berarti kan 1 malam. Kalau yang sebelumnya agak banyak karena memang 2 malam Fardhu Qoribnya.